Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodo Srigona, NIM H1A1200106. Prodi Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Keuangan Negara, hari Kamis, ruang 04 jam 7.00 sampai jam 9.30. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alpa Briansah, SIP, MIP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Proses Penyusunan APBD Daerah. 1. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan APBD. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Terus kebijakan umum APBD. Selanjutnya prioritas plafon anggaran sementara dan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD dan rencana Perda APBD, Perda APBD. 1. Rencana kerja pemerintah daerah. Pada tahap awal ini APBD disusun berdasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Proses perumusan kebijakan dan penganggaran adalah hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan semata. 3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA atau SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas, tim anggaran TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA atau SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 4. Penyiapan Raperda APBD. RKA atau SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara kepala SKPD dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. 5. Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. 1. Penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. 2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 3. Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Pendapatan pajak daerah
B. Hasil retribusi daerah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan dana. Perimbangan dana pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. A. Dana bagi hasil. B. Dana alokasi umum. C. Dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Berikut pendapatan daerah yang sah antara lain. 1. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung. Kriteria pendapatan hibah adalah sebagai berikut. A. Berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan. B. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. C. Tidak ada timbal balik atau balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah, dan dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. 2. Dana bagi hasil pajak adalah berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 33 2004, dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil DBH pajak terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. DBH pajak bumi dan bangunan. DBH atau PBB merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali pajak bumi dan bangunan berdasarkan dan perdesaan dan perkotaan. 2. DBH pajak penghasilan. DBH atau PPH adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan pajak penghasilan, yaitu PPH pasal 21, PPH pasal 25, dan pasal 29. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sesuai dengan undang-undang mengenai pajak penghasilan. Sedangkan PPH pasal 25 dan pasal 29 adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan yang berlaku kecuali pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 25 ayat 8 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan. 3. DBH. DBH cukai hasil tembakau. DBH atau CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau. Penggunaan DBH pajak bersifat block grant, yaitu penggunaan dan diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing kecuali untuk DBH CHT
paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program atau kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pengeluaran daerah. 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. A. Belanja pegawai. B. Belanja bunga. C. Belanja subsidi. D. Belanja hibah. E. Bantuan sosial. F. Belanja bagi hasil. G. Bantuan keuangan. H. Belanja tidak terduga. 2. Belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. A. Belanja pegawai. B. Belanja barang dan jasa. C. Belanja modal. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah. 1. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Surplus, defisit dan neto. A. Surplus. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. B. Defisit. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. C. Neto. Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode. Pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Baiklah, sekian presentasi kelompok saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.